Saat senja mulai merangkak turun dan bulan terbit, seluruh Kabupaten Shisian tenggelam dalam kegelapan. Namun, kediaman keluarga Mao justru terang benderang, bersinar seolah siang hari. Hari itu adalah ulang tahun ke-50 Mao Xihai, kepala keluarga Mao. Dengan status keluarga Mao di Shisian, hampir semua orang, kecuali keluarga Ye, hadir untuk memberikan penghormatan di perayaan ulang tahunnya. Bahkan, keluarga Ye yang selama ini menjadi rival keluarga Mao, terpaksa menjaga muka dan hanya mengirimkan hadiah di siang hari sebagai bentuk basa-basi. Semua ini terjadi karena Putri Mao Xihai telah menjalin pertunangan dengan keluarga Wang yang merupakan bagian dari keluarga kerajaan di Sucheng. Lihat saja, Ye Yan hampir dipukuli sampai mati oleh keluarga Mao, tetapi keluarga Ye bahkan tidak berani bersuara sedikit pun. Bisik-bisik itu terdengar di berbagai sudut perayaan. Mao Xihai tersenyum puas. Dalam hatinya, dia telah memenangkan persaingan panjang selama lebih dari 10 tahun dengan Ye Shixiong, kepala keluarga Ye. Apalagi, setelah pernikahan putrinya dengan keluarga Wang, dia bertekad akan memaksa Ye Shixiong berlutut di hadapannya. Masa depan keluarga Mao tampak semakin gemilang. Saat itu, seorang pelayan masuk membawa sebuah kotak kayu. Dengan sedikit gugup, dia berkata, "Tuan, seseorang mengirimkan hadiah ulang tahun ini. Namun, mereka tidak memiliki undangan, jadi kami menghentikannya di luar." "Ayah, biarkan aku yang membukanya," ujar Mao Xinyi, putra tunggal Mao Xihai, dengan penuh rasa ingin tahu. Mao Xihai tertawa ringan, merasa ini mungkin hanya hadiah dari keluarga kecil yang ingin mengambil hati mereka. Dia memberi isyarat agar putranya melanjutkan. Ketika kotak itu dibuka, di dalamnya terdapat sebuah gulungan kertas. Mao Xinyi mengeluarkannya dan membentangkan kertas itu. Namun, saat tulisan di kertas itu terlihat jelas, wajahnya memerah oleh amarah. Hanya ada satu kata besar yang tertulis di atasnya, akhir. Ruangan itu hening seketika. Semua tamu menahan napas, lalu berbisik-bisik. Mengirimkan kata, akhir, pada ulang tahun kepala keluarga Mao? Ini bukan hanya penghinaan, tetapi juga tantangan terbuka. Siapa yang berani melakukan ini? Benar-benar mencari mati. Mao Xinyi berteriak, wajahnya memerah karena marah. Namun, Mao Xihai tetap tenang. Dengan senyum dingin, dia berkata, "Bawa orang yang mengirimkan hadiah ini ke sini." Pelayan itu segera berlari keluar, takut akan dampak dari situasi ini. Beberapa saat kemudian, dia kembali dengan membawa 2 pemuda. Salah satunya adalah Ye Yan, pemuda yang baru saja diusir dari keluarga Chu di Sucheng. Di sebelahnya berdiri seorang pemuda bertubuh tinggi besar dengan wajah polos yang tampak seperti pengikut setia. Melihat Ye Yan, Mao Xinyi segera menunjuknya sambil berteriak, "Ini kau. Seharusnya kemarin aku membunuhmu." Ye Yan hanya tersenyum tipis, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia tidak menjawab, membiarkan Mao Xinyi meluapkan kemarahannya. "Urus orang ini," Mao Xihai berkata santai, memberikan wewenang penuh kepada putranya. "Ayah, tenang saja. Aku akan membuatnya menyesal pernah dilahirkan." Mao Xinyi menyeringai, lalu memberi perintah kepada para pelayan, "Tangkap mereka berdua. Lempar keluar dan pukul hingga mati." Para pelayan segera bergerak, mengepung Ye Yan dan pengikutnya. Namun, Ye Yan dengan tenang berkata kepada pemuda di sampingnya, "Huzi, singkirkan mereka semua." "Baik, Tuan Muda," jawab Huzi dengan penuh semangat. Seketika, Huzi menerjang maju seperti harimau kelaparan. Dengan kekuatan luar biasanya, dia melibas para pelayan itu satu persatu. Para tamu hanya bisa melongo melihat tubuh-tubuh terlempar seperti daun yang tertiup angin. Dalam waktu singkat, tidak ada satupun pelayan yang tersisa. Ruangan itu hening mencekam. Semua mata tertuju pada Huzi, yang berdiri di tengah ruangan dengan wajah polos, seolah tidak menyadari kerusakan yang baru saja dia sebabkan. "Master," Huzi berkata dengan nada bingung, melihat Ye Yan seolah meminta petunjuk lebih lanjut. Ye Yan tersenyum tipis dan melangkah maju. "Mao Xihai," katanya dengan suara tenang, "aku hanya datang untuk mengembalikan hadiah yang kau kirimkan kemarin." Semua tamu tertegun. Kata-kata Ye Yan syarat dengan makna yang mendalam. Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Mao Xihai pun terdiam, wajahnya perlahan berubah serius. "Kau akan menyesal," berlanjut Ye Yan dengan senyuman dingin, sangat menyesal." Ye Yan memandang Mao Xinyi dengan dingin dan berkata, 6 bulan lalu, kau mencoba mencabuli seorang wanita di jalan, tetapi temanku, Chen Ji, menghentikanmu.
Namun, kau memerintahkan budakmu yang kejam untuk memukulinya hingga tewas. Karena pemerintah tidak peduli, biarkan aku yang bertindak atas nama keadilan. Mao Xinyi hanya terkekeh sinis. Di belakangnya, ada Zhang Yutai, pendeta utama keluarga Mao yang terkenal. Dengan kehadiran Zhang Yutai, apa yang perlu ia khawatirkan? Ia melambaikan jarinya dengan arogan. Salah besar. Tak ada wanita yang aku suka bisa lolos dari tanganku. Setelah membunuh Chen Ji, aku tetap menikmati wanita itu. Bahkan, aku membawanya ke rumah dan memuaskan diriku berkali-kali. Ketika aku bosan, aku memberikannya kepada para budakku untuk dimainkan hingga ia bunuh diri. Sebelum mati, dia mengutukku, tapi lihatlah, aku masih hidup dan sehat. Tubuhnya pun akhirnya jadi makanan anjingku. Para tamu yang hadir terperangah. Mereka tahu Mao Xinyi terkenal jahat, tetapi tidak pernah menyangka bahwa ia sekejam ini. Ini bukan manusia, igumam seseorang. Dia iblis dalam wujud manusia. Ye Yan tetap tenang, tetapi tatapannya tajam. Di hadapannya berdiri seorang manusia yang hanya berkulit manusia, tetapi batinnya adalah setan. Huzi, bunuh dia, Ye perintah Ye Yan dengan suara tenang. Baik, Tuan Muda, jawab Huzi dengan tunduk. Bagi Huzi, perintah Ye Yan lebih tinggi dari apapun, bahkan jika itu berarti membunuh. Mao Xinyi mundur beberapa langkah dengan gugup. Namun, ayahnya, Mao Xihai, segera meminta bantuan Zhang Yutai. Tuan Zhang, tolonglah kami kali ini, katanya. Zhang Yutai, seorang pria tua bertubuh kecil, melangkah maju dengan penuh percaya diri. Tenanglah. Saya akan menangani ini dengan mudah, katanya sambil tersenyum. Namun, sebelum Zhang Yutai sempat menyelesaikan kalimatnya, Huzi sudah menyerangnya dengan kecepatan luar biasa. Dengan sekali tangkap, Zhang Yutai dihempaskan ke tanah seperti boneka kain. Suasana menjadi hening. Para tamu tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Zhang Yutai, seorang ahli bela diri terkenal, kini terkapar tak berdaya di tangan seorang pemuda sederhana. Zhang Yutai bangkit dengan susah payah, wajahnya berlumuran darah. Kali ini, ia menggunakan seluruh kekuatan spiritualnya untuk melindungi tubuhnya. Namun, Huzi kembali menangkapnya dan menghantamkan tubuhnya ke tanah berkali-kali. Tak peduli seberapa besar upaya Zhang Yutai, tubuhnya akhirnya tak berdaya, dan kepalanya remuk oleh pukulan brutal Huzi. Mao Xinyi gemetar ketakutan. Ia yang biasanya menjadi pelaku kejahatan kini merasa menjadi korban yang tak berdaya. Sementara itu, Mao Xihai, meskipun terkejut, tetap tenang. Ia tahu bahwa jika ia bisa menangkap Ye Yan, maka Huzi dapat dikendalikan. Mao Xihai memanggil seluruh budak dan penjaga keluarga Mao untuk menyerang Huzi, sementara ia sendiri menyelinap menuju Ye Yan. Dengan kecepatan luar biasa, ia mendekati Ye Yan, siap menyerang. Tangannya hanya tinggal beberapa inci dari leher Ye Yan ketika Ye Yan tiba-tiba tersenyum. Apa yang kau senyumkan? Dipikir Mao Xihai, namun dalam hitungan detik, tubuhnya terpental ke belakang oleh kekuatan tak terlihat. Mao Xihai tergeletak di lantai, merasakan rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di depannya, Ye Yan berdiri tegak, memancarkan aura yang membuat ruangan terasa membeku. Keadilan tidak akan pernah berpihak pada kejahatan, diucap Ye Yan dengan tenang, tetapi nadanya penuh otoritas. Hari ini, aku akan mengakhiri kebiadaban keluarga Mao. Mao Xihai mendadak merasa gelisah luar biasa. Dalam situasi seperti ini, bagaimana mungkin Ye Yan masih bisa tersenyum? Hanya ada dua kemungkinan, dia benar-benar gila, atau dia memiliki kartu as tersembunyi. Mao Xihai tidak sempat menebak lebih jauh, karena Ye Yan mulai bergerak. Dengan gerakan santai, Ye Yan menjulurkan tangannya dan mencengkeram leher Mao Xihai, seolah-olah Mao Xihai sendiri yang menawarkan diri untuk ditangkap. Ka! Hanya dengan sedikit tekanan, suara tulang leher yang patah terdengar. Kepala Mao Xihai terkulai, dan tubuhnya ambruk tak berdaya. Dia tewas seketika tanpa perlawanan. Semua tamu yang hadir terdiam membisu, terpaku menyaksikan pemandangan tak masuk akal itu. Mata mereka penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bukankah Ye Yan adalah aib keluarga Ye, terkenal sebagai orang paling lemah di Xixian? Bagaimana mungkin dia mampu membunuh Mao Xihai, seorang ahli tingkat 4, hanya dengan satu gerakan? Kerumunan mulai bergumam pelan. Dia pasti mencuri ilmu rahasia keluarga Chu selama 3 tahun di sana. Benar, kalau tidak, bagaimana dia bisa sekuat ini? Tapi lihat saja,
jika keluarga Chu tahu, mereka pasti tidak akan membiarkannya hidup. Sementara itu, Mao Xinyi berdiri kaku, pikirannya kosong. Ayahnya yang selalu menjadi sandaran kini telah tewas. Dunia di sekitarnya seakan runtuh. Namun, Huzi tidak peduli dengan keadaan Mao Xinyi. Dia mendekat dengan langkah mantap, tubuh besarnya menjulang seperti bayangan gelap yang menelan Mao Xinyi sepenuhnya. "Jangan bunuh aku. Kakakku menikah dengan keluarga Wang." Plak! Huzi tidak mendengarkan. Dengan satu tamparan keras, kepala Mao Xinyi terpisah dari tubuhnya, melayang di udara beberapa detik sebelum jatuh ke tanah. Wajahnya membeku dalam ekspresi tak percaya, seolah tak menyangka hidupnya berakhir begitu cepat. "Huzi, ayo pulang," ujar Ye Yan santai sambil berbalik. "Baik, Tuan Muda," jawab Huzi patuh, mengikuti langkah Ye Yan tanpa ragu. Setelah kepergian mereka, ruangan itu kembali sunyi. Semua tamu merasa napas mereka tertahan, punggung mereka basah oleh keringat dingin. "Apa itu benar-benar Ye Yan dari keluarga Ye?" seseorang bergumam dengan suara bergetar. "Dia adalah Ye Yan, tapi jelas bukan aib keluarga Ye lagi," dibalas yang lain dengan nada penuh kekaguman. Setelah meninggalkan kediaman keluarga Mao, Ye Yan berjalan menuju rumah keluarga Ye bersama Huzi. Kediaman keluarga Ye berada di sisi timur kota, berjarak sekitar 9 mil. Meski tidak terlalu jauh, perjalanan itu memakan waktu sekitar setengah jam dengan berjalan kaki santai. Setelah beberapa langkah, Huzi menawarkan, Tuan Muda, biar saya gendong Anda." Dalam benaknya, Ye Yan selalu terlihat lemah dan rapuh, sementara dirinya kuat seperti beruang. Sudah menjadi tugasnya untuk melindungi dan melayani tuannya. Ye Yan tersenyum kecil. "Tidak perlu, Huzi. Sebenarnya, tubuh aslinya memang lemah. Namun, kini dia telah membangun tubuhnya menjadi di tubuh sumber Dao Ji yang legendaris. Bahkan Huzi, yang memiliki darah keturunan Tianhorn N, tidak dapat dibandingkan dengannya." Huzi hanya mengangguk patuh. "Baik, Tuan Muda." Setibanya di gerbang rumah keluarga Ye, dua penjaga yang berjaga tanpa ketakutan, seolah melihat hantu. Mereka mengenali Ye Yan, yang sebelumnya dilempar ke gunung terpencil untuk menunggu ajal. Namun, kini dia kembali tanpa luka sedikit pun. Ye Yan mengabaikan mereka dan langsung menuju halaman kecil milik keluarganya. Namun, saat dia tiba, halaman itu kosong. "Ayah, Ibu," dipanggil Ye Yan. Tidak ada jawaban. Dia segera menyadari bahwa orang tuanya pasti sedang memohon kepada Ye Shixiong, kepala keluarga Ye, untuk menyelamatkannya. "Ye Shixiong, kau lebih baik tidak mencari masalah denganku," gumam Ye Yan dengan dingin. Dia berbalik dan berjalan menuju kediaman kepala keluarga. Dalam perjalanan, banyak anggota keluarga Ye yang terkejut melihatnya. Beberapa bahkan berteriak ketakutan, menyangka bahwa mereka sedang melihat hantu. Seorang wanita muda pingsan di tempat setelah berteriak histeris. Ketika Ye Yan tiba di kediaman Ye Shixiong, dia langsung melihat kedua orang tuanya sedang berlutut di depan pintu. Mereka tampak lelah, namun tetap memohon dengan tulus agar kepala keluarga mau membantu menyelamatkan putra mereka. Amarah membakar dada Ye Yan. Tidak ada yang bisa dia terima lebih dari penghinaan terhadap orang tuanya. Dia berjalan cepat mendekat dan memanggil, Ayah, Ibu." Mendengar suara itu, kedua orang tuanya menoleh. Wajah mereka berubah menjadi penuh haru dan kegembiraan saat melihat putra mereka berdiri di sana, hidup-hidup. "Terima kasih, Tuan Kepala. Terima kasih atas kebaikan Anda." Mereka segera menunduk ke arah pintu, berpikir bahwa Ye Shixiong telah menyelamatkan anak mereka. Namun Ye Yan mendekat dan membantu mereka berdiri. Dengan tatapan dingin, dia menatap pintu besar itu dan berteriak, Ye Shixiong, keluar kau sekarang juga." Kata-kata itu menggema di langit di atas kediaman keluarga Ye, bagaikan guntur yang membelah malam. Semua orang yang telah lebih dulu terlelap terbangun dengan kaget. Siapa yang berani? Siapa yang cukup gila untuk memanggil nama kepala keluarga secara langsung, bahkan menyuruhnya keluar? Sudah bosan hidup, kah? Desis seseorang. Sontak, kerumunan mulai berdatangan, bergegas menuju halaman utama tempat kediaman Ye Shixiong, sang kepala keluarga. Di sisi lain, Ye Changzi dan istrinya, Chang Yu, tampak ketakutan setengah mati. Wajah Chang Yu memucat, tubuhnya hampir roboh karena cemas yang mencekik. "Tuan Patriark," ucap Chang Yu sambil menahan tangis. "Anak kami mengalami cedera parah kemarin. Dia mungkin sedang tidak waras."
Mohon kemurahan hati Anda untuk memaafkannya kali ini. Ye Yan berdiri dengan tenang, menopang ibunya yang hampir pingsan. Namun, saat ibunya mencoba kembali berlutut, Ye Yan menahannya dengan lembut tetapi tegas. Ibu, berdirilah. Biarkan aku yang menangani ini. Chang Yu hanya bisa memandang anaknya dengan mata basah oleh air mata. Kau tidak tahu apa yang sedang kau lakukan, Yan Er. Kau memicu malapetaka besar. Ye Yan tersenyum tipis. Ibu, percayalah padaku. Tiba-tiba, pintu halaman utama terbuka, menampilkan seorang gadis muda dengan wajah cantik namun penuh kesombongan. Ia adalah Ye Shui, cucu perempuan kesayangan Ye Shixiong. Dengan cambuk di tangannya, ia memandang Ye Yan dengan tatapan penuh amarah. Ye Yan, bagaimana kau berani memanggil nama kakekku? Apa kau sudah bosan hidup? Dibentaknya dengan suara melengking. Chang Yu buru-buru maju, mencoba meredakan situasi. Nona muda, anak kami tidak tahu apa yang dilakukannya. Tolong maafkan dia. Namun, Ye Shui hanya menunjukkan tatapan penuh kebencian. Kalian ini sungguh menjijikan. Mengemis dan merintih di depan rumah kami. Sekarang anak kalian malah bertingkah seperti pahlawan. Hari ini, aku akan mengajar kalian arti rasa hormat. Ia mengayunkan cambuknya dengan keras ke arah Ye Yan. Suara cambuk memecah udara, tetapi sebelum cambuk itu menyentuh tubuhnya, Ye Yan menangkapnya dengan mudah, seolah cambuk itu tidak memiliki kekuatan sama sekali. Ye Shui tertegun. Ia tidak menyangka Ye Yan mampu menangkap cambuknya. Namun, keterkejutannya segera berubah menjadi amarah. Berani-beraninya kau melawan. Lepaskan cambuk itu sekarang juga. Tanpa sepatah kata, Ye Yan menarik cambuk itu dengan sedikit tenaga, membuat Ye Shui kehilangan keseimbangan dan terhuyung ke arahnya. Sebelum gadis itu sempat memprotes, Ye Yan mengayunkan kakinya dan menendangnya dengan keras. Brak! Ye Shui terlempar beberapa meter, tubuhnya menghantam tanah dengan keras. Ia berlutut, lalu roboh ke depan. Wajahnya memerah karena malu dan sakit. Ah! Ye Shui memekik kesakitan. Perutnya terasa seperti dihantam palu, dan lututnya yang menghantam batu bata mulai memar parah. Air mata bercucuran di pipinya, menghapus sisa kesombongannya. Namun, rasa dendam membakar matanya. Kerumunan yang baru tiba di lokasi langsung terdiam. Mereka semua menahan napas. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun, tetapi ekspresi mereka sama, terkejut dan tak percaya. Siapa yang berani menyentuh Ye Shui, cucu kesayangan kepala keluarga? Itu sama saja mencari mati. Dengan susah payah, Ye Shui bangkit. Wajahnya kini penuh darah dan air mata. Ia menunjuk ke arah Ye Yan dengan jari gemetar. Ye Yan, kau akan membayar mahal untuk ini. Sementara itu, Ye Changzi dan Chang Yu hanya bisa menatap kosong. Mereka tidak percaya apa yang baru saja dilakukan anak mereka. Ketakutan mulai menjalari hati mereka. Xiao Yan, kau harus lari, seru Ye Changzi dengan cemas. Aku akan mencoba mengulur waktu untukmu. Tidak, dibantah Chang Yu. Xiao Yan, tinggalkan kami dan selamatkan dirimu. Kau masih muda dan kuat. Kau bisa berlari lebih cepat tanpa kami. Kami akan menahan mereka di sini. Namun, sebelum mereka bisa bertindak lebih jauh, pintu utama halaman terbuka lebar. Keluar dari sana seorang pria tua dengan rambut putih yang tersisir rapi. Tubuhnya tegap, auranya penuh wibawa, dan matanya menyala dengan kemarahan. Ia adalah Ye Shixiong, kepala keluarga Ye. Di belakangnya, sepasang pria dan wanita dewasa muncul, wajah mereka dipenuhi kecemasan. Ketika mereka melihat Ye Shui terkapar di tanah dengan wajah penuh darah, mereka berteriak panik. Shui! Wanita itu berlari mendekati gadis itu, memeluknya erat. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini padamu? Ye Shui menangis histeris, menunjuk ke arah Ye Yan. Itu dia. Itu bajingan bernama Ye Yan. Kakek, bunuh dia. Bunuh dia sekarang juga. Ye Shixiong menatap Ye Yan dengan dingin. Tatapannya seperti mata elang yang siap mencabik-cabik mangsanya. Dalam sekejap, suasana menjadi mencekam. Dengan suara bergetar, Ye Changzi berseru, "Ye ketua keluarga!" Niatnya ingin memohon ampun, tetapi lidahnya keluh, tubuhnya gemetar hebat. Siapa yang tidak tahu bahwa Ye Shui adalah cucu kesayangan kepala keluarga?
Menyentuhnya sama saja dengan menginjak sarang singa. Memohon ampun pun tak ada gunanya. Wajah Ye Shixiong gelap seperti malam tanpa bintang. Dia menatap Ye Yan dengan dingin, lalu berkata, hebat sekali. Seorang pria dewasa memukul wanita, dan itu anggota keluarganya sendiri. Ye Yan, apakah kau masih berpikir dirimu menantu keluarga Chu dan bisa bertindak semaumu? Para anggota keluarga Ye hanya bisa menggelengkan kepala dalam hati. Dari kata-kata pertama, Ye Shixiong sudah menjatuhkan vonis mati pada Ye Yan. Tapi siapa yang berani membela Ye Yan? Membantah kepala keluarga sama saja mencari mati. Ketua keluarga, berkata Ye Changzi dengan suara berat, ini salahku karena gagal mendidik anakku. Aku mohon ketua menghukumku, bahkan jika aku harus mati demi menebus kesalahan ini. Chang Yu, istrinya, ikut menunduk. Aku juga memohon. Kumohon, maafkan anak kami. Mimpi indah. Ye Shui memotong, suaranya tajam seperti bilah pedang. Berani memukulku? Aku akan mencincangnya dan memberi makan anjing dengan tulangnya. Ye Yan menyeringai sinis. Ye Shixiong, kau ingin bicara soal keadilan? Baiklah, mari kita bicarakan. Ketika aku terluka parah oleh keluarga Mao, bukan hanya kau tidak membelaku, kau malah membuangku ke Gunung Tandus untuk mati. Perbuatan seperti itu, apakah layak disebut kepala keluarga? Mendengar keberanian Ye Yan membantah, wajah Ye Shixiong memerah oleh amarah. Cucu kesayangannya dipukul, dan pelaku berani berbicara tentang keadilan? Tangkap bocah kurang ajar ini, perintahnya dingin. Keadilan? Baginya, keadilan adalah milik yang kuat. Yang lemah hanya pantas mati. Sekelompok pelayan menyerbu maju, mengepung Ye Yan. Namun, dengan langkah mantap, Ye Yan terus berjalan ke depan tanpa memedulikan mereka. Tangkap dia! Ye Shixiong berteriak, hampir kehilangan akal. Apa kalian tidak dengar? Pelayan-pelayan itu berlari ke arah Ye Yan. Tapi, bak boneka jerami, mereka terlempar ke udara dengan satu pukulan dan jatuh dengan keras. Tak satu pun mampu berdiri lagi. Orang-orang yang menyaksikan adegan itu tertegun. Semua tahu bahwa Ye Yan memiliki bakat seni bela diri yang buruk. Bertahun-tahun berlatih, dia bahkan tak mampu menembus tingkat pertama. Di usia 18 tahun, dia gagal membangkitkan kekuatan Dharma, menandakan masa depannya suram. Namun sekarang, hanya dengan satu pukulan, belasan pelayan tumbang seperti daun kering. Kekuatan macam apa ini? Terus serang! Semua serang! Ye Shixiong memekik. Sebagai kepala keluarga dengan kekuatan tingkat 4, dia tak ingin turun tangan sendiri. Tapi pelayannya terus berjatuhan. Saat pelayan terakhir roboh, suasana berubah. Rasa hina terhadap Ye Yan berganti menjadi rasa kagum yang mencekam. Dunia ini menghormati kekuatan. Siapapun yang kuat, dialah yang benar. Dan hari ini, Ye Yan membuktikan dirinya. Dengan langkah tenang, Ye Yan berdiri di depan Ye Shui. Kakinya terangkat, siap menghancurkan kepala gadis sombong itu. Yan Er. Suara Chang Yu memecah kesunyian. Jangan terburu-buru. Dia tetap keluargamu, bagaimanapun juga. Jangan membunuhnya. Membunuh kerabat sendiri adalah noda yang tak akan pernah hilang dari nama seseorang, tak peduli seberapa besar pencapaiannya nanti. Ye Yan mendengus, tak peduli dengan kehormatan. Namun, karena ibunya memohon, dia menurunkan kakinya. Ye Shui terduduk di tanah, gemetar hebat. Dia benar-benar mengira ajalnya tiba. Kini, keringat dingin membasahi tubuhnya, dan tangis pecah tak terkendali. Ye Yan lalu berjalan ke hadapan Ye Shixiong, menatapnya dengan dingin. Kau tak pantas menjadi kepala keluarga. Dari hari ini, ayahku, Ye Changzi, yang akan memimpin keluarga Ye. Siapa yang tidak setuju, berdiri sekarang dan mari kita bicarakan. Semua menundukkan kepala. Tak satu pun berani menatap mata Ye Yan. Kalau begitu, keputusan sudah dibuat, berkata Ye Yan tegas. Orang-orang saling pandang sebelum akhirnya berlutut di hadapan Ye Changzi. Kami menghormati kepala keluarga baru. Ye Changzi tertegun, sulit baginya menerima kenyataan ini. Krisis besar yang hampir menghancurkan keluarga mereka berubah menjadi kemenangan besar. Dia, yang sebelumnya hanya bayangan dalam keluarga, kini menjadi pemimpin. Namun Ye Yan tersenyum tipis. Baginya,
Menjadi kepala keluarga Ye tidak ada artinya. Dia adalah seorang kaisar yang agung, dan ini hanyalah permulaan. Dia hanya memenuhi keinginan tubuh lamanya sebelum melanjutkan perjalanannya. Malam itu, Ye Yan menjelaskan kepada kedua orang tuanya bahwa dia mendapatkan kekuatan ini setelah bertemu seorang ahli sakti di Gunung Tandus. Cerita itu terdengar seperti dongeng, tetapi cukup bagi mereka untuk percaya. Namun, berita besar segera menyebar. Kepala keluarga Mao dan putranya telah tewas di tangan Ye Yan. Desas-desus ini membuat keluarga Ye gempar. Bagaimana mungkin keluarga Wang akan membiarkannya hidup? Dibisik salah satu anggota keluarga. Kepala keluarga Wang, yang memiliki hubungan dengan keluarga Mao, pasti akan bergerak. Menyerang keluarga Wang sama saja dengan bermain api. Mendengar kabar ini, Ye Shixiong tersenyum puas. Inilah saatnya, gumamnya, menyadari bahwa waktunya untuk membalas telah tiba. Sebelum matahari mencapai puncaknya, Ye Shixiong mengumpulkan semua anggota keluarga dan meninggalkan kediaman mereka. Dengan ini, dia ingin menunjukkan bahwa keluarga Ye telah memutuskan hubungan dengan Ye Yan. Ye Yan, bersiaplah untuk mati, dipikirnya penuh dendam.